Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Sekarang tanggal berapa? 19 30 19 sama 30? Tanggal 30 sekarang. Kok tanggal 19? 30 apa? Zulqa'dah. 19 apa? 19 Juni. Emang kenapa Ustaz kalau tanggal 30? Berarti besok tanggal 1. Ya iya Ustaz. Habis tanggal 30 ya besoknya tanggal 1. Tapi besok bukan sembarang tanggal 1. Besok bukan sembarang tanggal 1. Tapi besok adalah, dan mulai besok sampai 10 hari berikutnya itu adalah hari yang paling istimewa sepanjang tahun. Hari yang paling istimewa sepanjang tahun. Jadi dari 360-an hari dalam setahun, hari yang paling istimewa adalah tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sayangnya banyak yang belum tahu. Kenapa banyak yang belum tahu? Karena yang sudah tahu pada nggak ngasih tahu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, banyaknya orang yang tidak tahu keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah gara-gara yang sudah tahu nggak pada ngasih tahu. Maka kita akan simak apa keistimewaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini dalam sebuah nasihat singkat yang akan disampaikan oleh guru kita, ya, tamu istimewa kita siang hari ini, yaitu Ustadz Arif Syarifuddin LC hafizahullah ta'ala dari Ma'had As-Sunnah Cirebon. Ya, ini guru kami, senior kami, ya, jauh di atas kami di Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah beliau berkenan untuk singgah dalam perjalanan beliau dari Jogja ke Cirebon. Beliau berkenan untuk singgah di pondok sederhana kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, pelajaran, nasihat, faidah dari guru kita. Falyatafaddal mashkur. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwah semuanya, hayakumullah jami'an, terkhusus kepada Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Zain hafidhahullah ta'ala. Sebenarnya tadi dalam perjalanan dan sudah hampir dekat sini baru ditembak ditembak untuk memberikan nasihat
Sebenarnya kunjungan saya kemari itu adalah ya ziarah abirah begitu. Kebetulan saya habis dari Jogja dan belum sempat menginjakan kaki di Ma'had Tunas Ilmu ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi. Namun apa daya saya tidak bisa menolak ya. Semoga apa yang nanti disampaikan walaupun waktunya singkat ya bisa sedikit memberikan motivasi ya, dan tentunya semangat buat kita dari apa yang tadi sudah beliau muqaddimahi, bahwa insyaallah taala besok kita akan mengawali bulan Dzulhijjah, dan tadi sudah disinggung oleh beliau bahwa 10 hari yang pertama atau 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini memiliki keistimewaan yang tentunya tidak dimiliki pada hari-hari dalam setahun yang lainnya. Baik, para ikhwah semuanya, yang jelas di situ diawali dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fajri wa layalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Terkait dengan di situ penafsiran dari ayat yang kedua di surat Al-Fajr ini, memang ada dua pendapat paling tidak dalam menafsirkannya. Namun mayoritas dari para ahli tafsir ya, seperti Ibnu Abbas dan juga muridnya ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga muridnya Mujahid rahimahullah, mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud 10 malam yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya pada ayat ini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Walaupun ada dari sebagian yang lainnya menyatakan bahwa yang dimaksud adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan itu satu hal yang memang sudah biasa dalam khasanah ilmiah umat Islam, para ulama dahulu ya, memiliki pandangan dalam hal penafsiran, dan masing-masing memiliki argumen ataupun alasan yang kita sama-sama hormati dan kita sama-sama hargai. Tapi yang saya ingin tonjolkan di sini adalah untuk yang pendapat yang mayoritas dari para ahli tafsir yang menyebutkan bahwa 10 malam yang Allah bersumpah dengannya pada ayat ini adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Dan kita tahu di situ makna ketika Allah itu bersumpah, dan hanya Allah yang berhak untuk bersumpah dengan ya menyebut nama selainnya. Adapun kita tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Dan Allah memiliki maksud ketika menyebutkan makhluk-makhluknya, apa yang Allah ciptakan dalam persumpahannya, tidak lain diantaranya maksudnya adalah untuk ta'zim ataupun tasyrif ya, pemuliaan, apalagi yang berkaitan dengan masalah waktu, pemuliaan waktu tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diantaranya di situ adalah lafaz yang masyhurnya ma min ayyamin al-amalus salihu fiha atau fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yani al-ayyam al-ashrah. Tidak ada di sana hari-hari yang mana amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang hari-hari yang lainnya dibanding hari-hari ini. Dan yang dimaksud adalah 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Yang dimaksud adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, wahai Rasulullah, apakah amal yang dikerjakan di hari-hari lain di luar 10 hari awal tersebut tidak lebih dicintai oleh Allah walaupun amal itu adalah jihad fisabilillah?
Maka kata Nabi SAW, iya, wala jihadu fisabilillah, walaupun itu adalah jihad fisabilillah sekalipun, kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bisyai'. Kecuali di situ seseorang yang memang dia keluar ke medan jihad fisabilillah, membawa jiwa raganya, membawa hartanya, dan dia tidak pulang dalam keadaan membawa sesuatu pun daripadanya, yang maknanya dia mati syahid di jalan Allah atau di medan perjuangan jihad fisabilillah tersebut. Baru itu akan bisa menandingi amal yang dikerjakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Dalam sebagian lafadznya di sana berbunyi, ya, mal ayyamu a'dham. Ada kata a'dham di situ. Wa ahabbu ilallah. Jadi yang lebih agung. Jadi amal-amal yang dikerjakan hari-hari yang tidak ada di sana hari-hari yang agung, yang mana amal itu lebih agung atau lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang daripada ya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Nah, di situ yang menjadi pertanyaan bagi kita tentunya, kenapa begitu mulianya, begitu luar biasanya hari-hari ini. Sebagaimana disebutkan diantaranya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, bahwa tidaklah di situ hari-hari ini dianggap lebih agung amal-amalnya yang dikerjakan di hari-hari tersebut, ataupun lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di hari-hari itu terkumpul induk dari ibadah, induk-induk ibadah, dari mulai sholat, kemudian di sana ada puasa, kemudian di situ ada sedekah, ada haji, ya, ada nahar, penyembelihan kurban. Jadi yang itu tidak dijumpai di hari-hari yang lainnya, bahkan di Ramadan sekalipun. Ya, walaupun di sana ada di antara para ulama yang mencoba untuk ya menengahi gitu ya. Sebagaimana halnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan untuk menyelesaikan perselisihan yang ada itu, kalau ditinjaunya dari sisi malam-malam, waktu malamnya, maka 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, kata beliau, itu yang lebih utama. Tapi kalau dilihat dari sisi siangnya, maka 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu yang lebih utama. Ya. Jadi supaya di situ bisa menggabungkan ya di antara mungkin dua pendapat yang ada berkaitan dengan hal itu. Ala kulli hal. Jadi intinya bahwa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini apa yang harus kita kerjakan? Ya, yang harus kita kerjakan secara umum sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Al-amalu as-shalih, kan gitu ya. Dan itu kan berarti mencakupi semua amal apapun, karena bentuknya di situ kan tunggal ya. Al-amal itu bentuknya mufrad, tapi itu menunjukkan ya makna yang umum. Semua amal soleh, yang dikatakan amal soleh adalah apa saja yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun di antaranya tentunya ya, di antara amal-amal yang penting di hari-hari tersebut bagi orang yang mampu ya adalah mengerjakan ibadah haji dan umroh. Kalau dari Indonesia mengerjakan haji udah pasti umroh ya, karena kan mereka mengerjakan tamattu ya, secara umum begitu, umroh dulu baru kemudian haji. Yang mana di situ kita tahu amalan haji ini merupakan amalan yang luar biasa, amalan yang agung, termasuk rukun dalam Islam, yang bila seseorang mengerjakannya dengan baik, dengan benar ya, maka dia akan memperoleh kedudukan haji mabrur yang tidak ada balasan yang pantas kecuali surga, sebagaimana kata Nabi SAW, al-umratu il umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah, kata Nabi SAW.
Jadi haji mabrur itu tidak ada balasan yang pantas kecuali apa? Surga. Ya, kecuali surga. Dan juga di situ dengan haji yang mabrur tersebut seseorang akan bisa mendapatkan penghapusan dosa-dosa yang bahkan menurut sebagian ulama termasuk dosa besar. Ya. Sebagaimana salah satunya pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah taala bahwa haji ya itu bisa menghapuskan juga dosa-dosa besar. Nanti kita akan sebutkan kenapa. Yang pertama di situ berdasarkan kepada apa yang disebutkan juga oleh Nabi SAW, man hajja walam yarfuth walam yafsuk roja'a kayaum waladatu ummuh atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berhaji dan dia berhajinya benar, meninggalkan hal-hal yang di situ mengotorinya dari perbuatan rafath ataupun perkataan-perkataan rafath, yaitu hal yang bisa mengundang syahwat ya diantaranya, atau ucapan-ucapan yang kotor dan semua perbuatan-perbuatan ya yang tidak baik, terutama yang berkaitan dengan masalah syahwat. Ya, termasuk di situ adalah bagi yang bersuami istri dilarang untuk melakukan hubungan intim selama di situ ya dia dalam keadaan ihram di hajinya. Bahkan termasuk muqaddimahnya. Kemudian juga tidak melakukan kefasikan. Itu berarti meliputi semua maksiat. Dia tinggalkan. Maka bila hajinya yang seperti itu, dia akan pulang kembali seperti dia terlahir dari perut ibunya. Ya. Jadi ini maknanya apa di situ? Bayi yang terlahir itu sudah punya dosa, ya, tidak ada dosa. Itu maknanya berarti, ya, semua dosanya diampuni. Di antara alasannya di situ atau yang bisa kita sebutkan dalam ini, kenapa bisa sampai seperti itu? Karena di antara amal-amal haji itu kan ada doa. Di antara doa-doa itu ada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, ya, bertobat kepada Allah, berinabah dan zikir-zikir yang lainnya. Yang itulah yang menjadi sebab di antaranya kenapa haji ini bisa menghapuskan seluruh dosa. Memang secara umum di situ bahwa ya amal-amal soleh atau kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa, ya, innal hasanat yudhibnas sayyiat, kan gitu ya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Yang mana para ulama secara umum menyebutkan, mayoritas ulama ya, jumhur mengatakan bahwa al hasanat di situ ya menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Ya, berdasarkan di sana hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Jadi salat 5 waktu, dari satu salat ke salat berikutnya, kemudian dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, ada penghapus dosa-dosa selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Artinya selama seseorang itu tidak punya dosa besar. Yang ini menjadi dalil bagi mayoritas ulama atau jumhur bahwa kebaikan-kebaikan dapat menghapuskan dosa-dosa, bahwa dosa-dosa itu adalah dosa-dosa yang kecil. Ya. Ala kulli hal, ya kita berharap ya tentunya bagi mereka yang berhaji, jika menjalankan ibadah haji dengan benar, mendapatkan haji yang mabrur, maka dia akan mendapatkan mudah-mudahan penghapusan seluruh dosa termasuk dosa besar. Harapannya begitu. Ya, kita berharap yang seperti itu. Ya, semoga yang belum pernah menjalankan ibadah haji, semoga dimudahkan insyaallah di waktu mendatang untuk bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Itu pertama. Kemudian amal yang lain yang penting adalah ibadah puasa. Bila seseorang mampu ya, dari sejak awal bulan Zulhijjah sampai dengan tanggal 9 dia mengerjakan puasa sunnah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Apakah di situ Nabi SAW pernah melakukannya? Ya, mungkin tidak banyak orang yang tahu, karena orang itu rata-rata taunya tanggal 9 Zulhijjah itu aja, hari Arafah itu.
puasa Arafah tahunya kan begitu. Tetapi di sana ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, di mana di situ Nabi SAW berdasarkan apa yang disebutkan dalam hadis tersebut dari sahabat Ibnu Abbas ya kalau tidak salah radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah, adalah Rasulullah SAW pernah di situ berpuasa selama 9 hari bulan Dzulhijjah. Jadi yang dimaksud di situ adalah 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wallahu alam. Karena memang bunyinya di situ tis'a Dzulhijjah, bukan tasya. Ya, entah kalau kemudian ada di antara ulama yang mengatakan di situ ada tashif ya, wallahu alam. Tapi bunyinya begitu dalam riwayat Abu Dawud. Tis'a Dzulhijjah, 9 hari bulan Dzulhijjah, dan yang dimaksud adalah 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bagi yang mampu silahkan ya, 9 hari dari sejak besok ini sampai dengan hari ke-9. Terkhususnya di situ tentunya adalah hari ke-9-nya, puasa hari Arafah yang sudah ya dikenal oleh tentunya hampir seluruh umat Islam dengan keutamaannya yang luar biasa. Ketika Nabi SAW di situ mengatakan siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah wallati ba'dah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Puasa hari Arafah itu aku berharap kepada Allah dia bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dapat 2 tahun penghapusan. Nah, mungkin kalau setahun yang lalu kita sudah bisa paham ya, jadi yang sudah dosa-dosa yang setahun lalu ya, tapi setahun yang akan datang gimana tuh? Belum dilakukan dosanya tapi udah dihapus. Nah, nanti tanya sama Ustadz ya. PR nanti tanya sama Ustadz, itu Ustadz yang jelasinnya saja. Baik. Ala kulli hal, itu puasa. Ya, puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali tentunya tanggal 10-nya yang merupakan hari Id, karena kita diharamkan dan dilarang untuk berpuasa di hari Id. Kemudian tentunya amalan yang lainnya adalah memperbanyak berzikir, khususnya di situ ucapan tahlil, takbir, tahmid, yang kemudian para tabi'in di sana menyebutkan bahwa yang dimaksud itu adalah ya ucapan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kayak lebaran bae ya. Hampir mirip bahasa Cirebon sama bahasa Purbalingga. Ya, pada baik, Ustaz. Ya. Jadi kita di situ dianjurkan, karena Nabi SAW setelah di antara yang dalam salah satu lafaznya ketika beliau menyebutkan tentang keutamaan daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, beliau di situ menganjurkan kepada kita fa'aksiru fihinna at-tahlila wat-takbira wat-tahmid. Perbanyaklah di hari-hari tersebut ucapan takbir, ucapan tahlil ya, yaitu kalimat la ilaha illallah, ucapan takbir, ucapan Allahu Akbar, dan juga di situ at-tahmid, yaitu ucapan alhamdulillah. Ya, perbanyak. Ya, dan kita di situ menyiarkannya kalau bisa kan gitu ya. Kita siarkan kepada siapapun di situ. Nah, tadi kan Ustaz Abdullah sudah mukadimah bahwa banyak yang tidak tahu. Kenapa? Karena yang sudah tahu tidak ngasih tahu. Nah, ini jadi PR buat kita semua agar kita di situ ya memperluas ya, artinya meluaskan atau menyebarkan syiar yang agung ini di hari-hari yang mulia ini, agar mereka kaum muslimin semuanya mendapatkan kebaikan dari keagungan hari-hari ini. Ya. Semoga Allah berikan taufik ya bagi kita dan juga bagi seluruh kaum muslimin agar bisa memanfaatkan waktu-waktu yang agung ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti pada hari tanggal 10 Dzulhijjahnya, di samping di sana ada sholat Id ya, perkumpulan di antara perkumpulan umat Islam yang besar, yang di dalamnya di situ ada kebaikan-kebaikan dari doa-doa dan mau'idhah hasanah. Maka hari tersebut di antara hari yang mulia, karena juga itu merupakan hari pertama di mana kita disyariatkan untuk berkorban bagi yang mampu.
bagi yang mampu, atau sudah menyiapkan hewan sembelihan kurbannya, maka berarti mulai besok sudah tidak boleh mengambil kuku dan rambutnya untuk dipotong, ya, karena memang itulah syariatnya dari Nabi SAW. Jadi ada yang mengatakan bahwa hal itu menunjukkan ketika Nabi melarangnya, ya berarti maknanya haram, tidak boleh. Ya, ada yang mengatakan itu ya anjuran semata. Ya, ala kulli hal, kalau katakan misalnya itu sebagai anjuran semata, maka ya hendaknya kita tetap di situ memperhatikannya, karena di balik itu berarti akan ada pahala yang disiapkan ya untuk kita semua, pahala tambahan untuk kita. Ya, dan juga menghargai tentunya dari ucapan Nabi SAW, paling tidak kan begitu. Ya, ittiba'us sunnah. Ya. Nah, inilah beberapa amalan-amalan yang penting ya di hari-hari ini bagi kita sebagai seorang muslim, ya, semampu kita secara maksimal kita upayakan, ya, amal apapun, kebaikan-kebaikan, termasuk di situ adalah sedekah di dalamnya, ya. Bagi yang memang di situ punya kelebihan, sangat dianjurkan untuk di situ memberikan makan kepada orang-orang yang tidak mampu atau yang membutuhkan, dan apapun bentuknya di situ. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, dan barangkali menit dan barangkali ada pelajarannya sebenarnya saat hari ini. La yujad. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kurangan, dan naktafi bihadzal qadar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.